Saat sedang iseng menjelajahi Google Maps, pandangan saya tertuju pada sebuah titik yang disebut-sebut sebagai atapnya Subang, Gunung Canggah. Tingginya memang hanya 1685 mdpl, tapi setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata gunung ini menyimpan banyak kejutan. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lengkap soal Gunung Canggah, tonton video ini sampai habis. Bagi sebagian wisatawan, nama Gunung Canggah mungkin terdengar asing. Hanya segelintir pendaki yang mengetahui keberadaannya. Apalagi, informasi tentang gunung ini masih sangat terbatas. Saya sempat mencoba mengirim beberapa DM ke orang-orang yang pernah mendaki ke sana, tapi tak ada jawaban yang benar-benar jelas. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat langsung dari Bandung menuju basecamp Gunung Canggah yang berada di daerah Cisalak, Subang, tepatnya di Kampung Panyeredan. Buat kalian yang ingin bernavigasi lewat Google Maps, saya sarankan langsung tetapkan tujuan ke basecamp Gunung Canggah via Panyeredan atau via Pasir Jaka. Jangan arahkan langsung ke titik Gunung Canggah, agar rute kalian tidak salah. Saya bersama rekan tiba di basecamp sekitar 4.30 pagi. Lokasinya cukup strategis dan area parkir motornya cukup luas. Mobil pun bisa masuk, meskipun belum tersedia area parkir khusus untuk mobil. Namun, mobil bisa diparkir di lahan kosong milik warga sekitar, dan biasanya akan diarahkan langsung oleh pengelola. Di basecamp juga tersedia shelter dan warung kecil, cocok untuk beristirahat sejenak atau membeli perbekalan tambahan sebelum mulai mendaki. Satu hal yang perlu diperhatikan, di sekitar basecamp cukup banyak anjing yang berkeliaran. Jadi, bagi kalian yang takut anjing, sebaiknya lebih waspada dan berhati-hati. Untuk simaksinya dikenakan biaya 10.000 per orang, dan parkir motor sebesar 5.000 per motor. Kami juga mendapat stiker gratis seperti ini sebagai tanda registrasi. Setelah proses registrasi selesai dan perbekalan lengkap, saya bersama rekan langsung melanjutkan pendakian santai menuju pos 1. Sebenarnya kami sudah merencanakan pendakian ini sejak pukul 2 dini hari, dengan konsep tektok alias tanpa menginap. Namun, dari kami tidak ada satupun yang pernah ke Gunung Canggah sebelumnya. Informasi tentang gunung ini pun masih minim, mulai dari waktu ideal untuk memulai pendakian, lokasi parkir, hingga peraturan yang berlaku. Meskipun kami sudah beberapa kali naik gunung, bukan berarti kami bisa sembarangan mendaki tempat yang belum kami kenal. Dan benar saja, menurut keterangan dari petugas, Gunung Canggah ternyata ditutup setiap hari Senin. Hal ini merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat sekitar, dan waktu start pendakiannya mulai dari pukul 3 dini hari. Perjalanan menuju pos 1 dimulai dengan kontur jalur yang sangat landai. Kami pun disambut hangatnya matahari pagi, menyinari hamparan sawah hijau yang menyejukkan pandangan. Meski suasananya menenangkan, suhu di sini terasa cukup panas, karena titik start pendakian berada di ketinggian sekitar 400 mdpl. Sekitar 15 menit perjalanan dari basecamp, kami tiba di gapura pendakian, atau yang biasa disebut sebagai pintu rimba. Kami sempat berhenti sejenak untuk berfoto, mengabadikan momen sebelum benar-benar memasuki jalur pendakian yang sesungguhnya. Setelah itu, perjalanan pun kembali kami lanjutkan. Tak jauh dari pintu rimba, mata kami disuguhi pemandangan luar biasa. Hamparan lautan awan yang disinari hangatnya matahari pagi, rasa takjub pun tak terbendung. Gunung Canggah via Panyeredan. View-nya mantap. Wow. Oke. Sini ada persimpangan Pasir Jaka ke arah sana. Sini ada satu shelter. Mantap.
Oke, sampai pos 1. Di sini ada beberapa navigasi. Di pos 1 tersedia warung, tapi ini lagi tutup. Oke, lanjut. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 masih tergolong sangat landai. Kami menyusuri perkebunan warga, lalu masuk ke area hutan yang mulai terasa rindang. Sepanjang jalur ini, nyamuk cukup banyak. Jadi, jangan lupa membawa lotion anti nyamuk atau pelindung lainnya agar tetap nyaman selama perjalanan. Oke, ini pos 1 menuju pos 2. Jalurnya landai, tapi katanya pos 3 ke sana itu akan semakin curam. Ini jalurnya masih landai, masih dikelilingi pohon-pohon rindang dan juga banyak nyamuk. Oke, kita saksikan saja nanti bagaimana trek yang sebenarnya menuju Gunung Canggah. Sekitar 1 jam perjalanan santai dari base camp, kami tiba di pos 2. Kami memang tidak terburu-buru, menikmati setiap langkah di sepanjang jalur. Di pos 2 ini terdapat sumber air berupa keran, bukan genangan atau aliran sungai, sehingga cukup bersih dan praktis bagi pendaki yang ingin mengisi ulang persediaan air. Di pos 2, kami memutuskan untuk tidak beristirahat, karena sejauh ini jalur masih landai dan cukup bersahabat. Oke, dari pos 2 kita ambil arah ke kiri. Jadi kalau ke sana nggak tahu itu kemana, soalnya belum pernah. Jalanannya mulai menanjak. Tak lama setelah beranjak dari pos 2, medan langsung berubah drastis. Kami disambut tanjakan yang mulai menguji kaki dan pernapasan. Kontur jalur didominasi batu dan tanah, dengan sisi yang langsung berbatasan dengan jurang. Inilah titik di mana pendakian mulai benar-benar terasa. Wow. Setiap langkah jadi lebih hati-hati, dan fokus pun harus dijaga penuh. Antapun 1 tahun, Pak. Canggah cocok untuk pemula, sebab treknya kayak gini. Cuma 1000 berapa? 1100, 1600. Jalur bekas longsor. Oke, belok kiri. Up. Aman, Pik? Aman. Orlo. Itu mah aya orai, guys. Bercabang. Oke, ini treknya cukup terjal. Sini disediakan webbing. Di beberapa titik jalur yang sangat curam dan licin, sudah tersedia webbing sebagai alat bantu.
Ini sangat membantu kami untuk menaiki jalur secara bertahap sekaligus menjaga keseimbangan. Dari beberapa gunung yang pernah kami daki, seperti Gunung Slamet dan Cikuray, kami menyimpulkan bahwa Gunung Canggah bukanlah gunung untuk pendaki pemula. Meskipun tingginya hanya 1685 mdpl, Sekali medannya cukup Kali ini, menantang dan alhamdulillah. butuh kewaspadaan ekstra. Tepat lautan awan. Lanjut. Oke, ada webbing lagi. Luar biasa. Batu coy. Hati-hati. Kau dapat, ya sudahlah, dengarku bernyanyi. Hostil lah, hostil boy. Sekitar 1 jam perjalanan dari pos 2, akhirnya kami tiba di pos 3. Rasanya seperti menemukan air di tengah gurun yang gersang, lega dan penuh syukur. Kami pun beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Di pos 3 ini, kami bertemu dengan pendaki lokal yang masih anak-anak, serta seorang ranger Gunung Canggah. Menariknya, ranger di sini cukup aktif berjaga. Mengingat kontur jalur yang curam dan licin, keberadaan mereka sangat membantu, terutama untuk mengurangi risiko kecelakaan atau pendaki yang kehabisan air. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 tidak banyak kami abadikan. Jalur yang cukup terjal menyulitkan kami untuk merekam dengan stabil. Ditambah lagi, baterai kamera kami sempat habis. Jadi, kami memutuskan untuk mengisi daya sejenak sebelum akhirnya kembali bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Setelah 1 jam 20 menit dari pos 3, akhirnya kami tiba di pos 4. Udara di sini terasa jauh lebih sejuk karena sudah berada di dataran yang lebih tinggi. Tak jauh dari pos 4, terdapat area camping ground yang cukup luas dan nyaman. Inilah tempat paling ideal untuk mendirikan tenda, karena setelah titik ini, jalur mulai berubah drastis. Curam, berbatu, dan diapit jurang di sisi kanan dan kiri. Keseimbangan dan fokus harus benar-benar dijaga. Gunung Canggah benar-benar mengejutkan. Walaupun tidak terlalu tinggi, tapi tantangan dan karakternya tidak bisa dianggap remeh. Setelah beristirahat sejenak di pos 4, kami segera melanjutkan perjalanan menuju puncak. Banyak sekali jurang di Gunung Canggah ini. Jadi harus berhati-hati. Wah, keren banget. Hari semakin siang dan jumlah pendaki tektok pun mulai bertambah. Kaki mulai terasa pegal, tapi sepanjang jalur menuju puncak, mata kami dimanjakan oleh pemandangan indah. Hamparan Subang dari ketinggian berpadu dengan siluet pegunungan di kejauhan. Rasa lelah itu seperti hilang. Bukan benar-benar hilang, tapi teralihkan. Dan disitulah pelajaran dari pendakian terasa nyata, bahwa penderitaan seringkali dibungkus oleh keindahan. Seperti halnya rasa pegal yang seolah-olah reda saat kita disuguhi panorama yang menakjubkan, karena pada dasarnya, manusia membutuhkan narasi positif untuk terus melangkah. Lihat Gunung Tampomas, Gunung Ciremai dari atap Subang, Gunung Canggah. Wah, lehernya sudah seperti berlian ya.
15 menit setelah meninggalkan pos 4, akhirnya kami tiba di puncak Gunung Canggah. Dan benar saja, semua rasa pegal seolah lenyap begitu saja saat melihat keindahan alam dari ketinggian. Wah, curug. Teriknya matahari pun tak terasa, tergantikan oleh rasa takjub yang mendalam. Puncaknya memang sempit. Bayangkan, jika banyak pendaki berkumpul di sini, bisa-bisa suasananya terasa seperti pasar. Tapi di balik keterbatasan ruang itu, pandangan dari puncak ini benar-benar luar biasa. Kita bisa melihat megahnya Gunung Tampomas, Ciremai, Bukit Tunggul, Tangkuban Perahu, hingga Curug Cileat yang tampak begitu menawan dari atas. Sebuah klimaks dari perjalanan yang penuh kejutan dan pelajaran. Seru pisan kalau dia di sini. Kabut mulai turun perlahan menyelimuti puncak. Kami pun memutuskan untuk segera turun, karena jika hujan turun, jalur ini bisa menjadi sangat ekstrim dan beresiko tinggi. Gunung Canggah merefleksikan satu hal penting, bahwa gunung yang ekstrim tidak selalu harus tinggi dan tidak harus jauh dari rumah. Kadang, justru gunung yang paling dekat dan tampak pendek di peta menyimpan tantangan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jangan pernah meremehkan setiap gunung, karena setiap kali kita menginjakkan kaki di tempat yang baru, seberpengalaman apapun kita tetaplah seorang pemula. Demikian cerita pendakian kami ke Gunung Canggah, sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi, namun menyimpan keindahan, tantangan, dan pengalaman yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk mendaki Gunung Canggah?